Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Purwanti, NPM 2201010050, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum terbagi menjadi 14. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Beragam dan terpadu. Kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan dunia kerja dan masa depan. Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenis pendidikan. 6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum harus dikembangkan dan disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. 9. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 10. Mengembangkan toleransi terhadap perbedaan. 11. Dinamika perkembangan global. 12. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 13. Kondisi sosial budaya masyarakat. 14. Kesetaraan gender. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum menurut Prof. Dr. Nana Syaudik Sukmadinata terdiri dari dua hal, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi relevansi, berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Fleksibilitas, berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang. Kontinuitas, terkait dengan perkembangan dan proses belajar yang berlangsung secara berkesinambungan. Praksis atau efisiensi. Kurikulum harus praksis, mudah dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum meliputi 1. Prinsip berkenaan dalam tujuan pendidikan. 2. Prinsip berkenaan dalam pemilihan isi pendidikan. 3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Dr. Wina Sanjaya, MPD, mengemukakan terdapat beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. 2. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. 3. Penguatan integritas nasional. 4. Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. 5. Pengembangan kecakapan hidup. 6. Pilar pendidikan. Kurikulum mengorganisasikan fondasi belajar dalam 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk memahami, belajar untuk berbuat kreatif, belajar hidup dalam kebersamaan, belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri yang dilandasi oleh ketiga pilar sebelumnya. 7. Diversifikasi kurikulum.
Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.